Pernah nggak sih kamu pegang uang lumayan banyak, terus tiba-tiba bingung, uangnya habisnya buat apa aja nggak tahu lagi. Awalnya sih niatnya nabung, ujung-ujungnya saldo tinggal recehan. Kadang bukan karena hilang gitu aja, tapi karena nggak ada catatan, nggak ada rencana, dan semuanya ngalir gitu aja. Nah, disinilah pentingnya administrasi keuangan, biar setiap rupiah yang kamu keluarin punya arah, catatan, dan tanggung jawab. Di video ini kita bakal kupas tuntas mengenai administrasi keuangan, mulai dari pengertian, fungsi, dan juga ruang lingkupnya. Pernah nggak kamu jadi bendahara kelas? Atau minimal pernah dimintain uang kas, tapi lupa dicatat? Nah, ujung-ujungnya uangnya suka menghilang kan? Padahal bukan karena korupsi, tapi karena nggak ada sistem yang jelas. Coba bayangin kalau hal kayak gitu terjadi di OSIS, di koperasi sekolah, atau bahkan di perusahaan besar. Bisa kacau dong. Makanya, hari ini kita bakal bahas hal yang penting banget, yaitu administrasi keuangan. Yang pertama, kita bakal bahas dulu nih, apa sih sebenarnya administrasi keuangan itu? Sederhananya, administrasi keuangan itu adalah cara mengelola uang dengan rapi dan sistematis, biar semua kegiatan yang butuh dana bisa jalan dengan lancar. Mulai dari nyusun rencana, nyiapin sumber dana, nyatat pengeluaran, sampai bikin laporan keuangan di akhir. Kalau mau diibaratkan, administrasi keuangan itu kayak dana rumah tangga. Jadi, tanpa dana rumah tangga, kita nggak tahu arah uangnya kemana. Nah, ternyata administrasi keuangan itu pernah digagas oleh orang-orang hebat. Salah satunya yaitu Ted Yanggi, seorang ahli administrasi yang menyampaikan bahwasanya administrasi keuangan itu proses merencanakan, menyediakan, dan menggunakan uang untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau menurut Handayani, administrasi keuangan itu mencakup semua kegiatan yang berhubungan sama uang organisasi, mulai dari penerimaan, pengeluaran, sampai pengawasan. Sedangkan di modul MPLB Kemendikbud 2023, administrasi keuangan dijelaskan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan agar keuangan bisa dikelola dengan transparan dan akuntabel. Jadi, intinya administrasi keuangan bukan cuma soal catat angka di buku kas ya, tapi tentang bagaimana setiap rupiah punya arah, catatan, dan tanggung jawabnya. Kalau nggak ada administrasi keuangan, sama aja kayak main bola tanpa gawang. Kamu capek muter-muter tapi nggak tahu mau cetak gol di mana. Setelah tahu pengertiannya, sekarang kita akan bahas apa aja sih fungsi administrasi keuangan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Di tahap ini, organisasi atau perusahaan perlu menyusun rencana keuangan. Misalnya sekolah mau bikin acara perpisahan. Sekolah harus tahu berapa biaya yang dibutuhkan, dari mana sumber dananya, dan gimana cara ngaturnya. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, di sini kita mulai bagi tugas. Siapa bendaharanya, siapa yang mencatat, siapa yang mengecek laporan, semuanya harus jelas biar nggak tumpang tindih. Jangan sampai bendahara juga jadi auditor ya, nanti bingung sendiri ngoreksi laporannya. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Di sini, rencana yang disusun dijalankan, misalnya dana buat beli konsumsi, dekorasi, atau sewa tempat. Keempat, pencatatan atau recording. Ini bagian paling sering disepelein, padahal catatan keuangan itu kunci biar semua transaksi bisa ditelusuri. Kelima, pengawasan atau controlling. Nah, di sini dicek apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan rencana atau ada penyimpangan. Keenam, pelaporan atau reporting. Ini tahap di mana semua data keuangan dikumpulkan dan disusun menjadi laporan, biar pihak lain tahu bagaimana kondisi keuangan organisasi atau sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, evaluasi. Ini dilakukan buat lihat apakah pengelolaan keuangan sebelumnya sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. 7 fungsi ini saling menyambung. Kalau satu saja tidak jalan, pengelolaan bisa berantakan. Kayak domino, satu jatuh, semua ikut tumbang. Kalau fungsi tadi ngomongin apa yang dilakukan, ruang lingkup ini akan membahas bagian-bagian apa saja yang ada di dalam administrasi keuangan. Yang pertama, penerimaan atau receipt. Ini mencatat semua uang yang masuk, bisa dari iuran, sumbangan, penjualan produk koperasi, ataupun sponsor. Yang kedua, pengeluaran atau expenditures.
Ini semua uang yang keluar buat kegiatan organisasi, kayak beli alat tulis, bayar dekorasi, atau biaya rapat. Ketiga, pencatatan dan dokumentasi. Nah, ini bagian yang paling penting. Semua transaksi harus dicatat dan punya bukti, seperti nota, kwitansi, ataupun faktur. Keempat, pengendalian keuangan. Ini semacam rem, biar uang nggak keluar sembarangan. Di sini dilakukan pengecekan apakah pengeluaran sesuai dengan rencana. Dan yang kelima, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua laporan keuangan dikumpulkan dan dilaporkan ke pihak terkait, misalnya kepala pimpinan, kepala sekolah, pembina OSIS, ataupun pengurus koperasi. Contohnya, bendahara kantor membuat laporan kas setiap akhir bulan. Laporan itu dipresentasikan ketika rapat, supaya semua tahu posisi keuangan perusahaan. Dari situ, kita belajar bahwa ruang lingkup administrasi keuangan itu bukan cuma tentang uangnya aja, tapi juga soal keterbukaan dan tanggung jawab. Setelah membahas pengertian, fungsi, dan juga ruang lingkup, sekarang pertanyaan yang muncul adalah kenapa sih administrasi keuangan itu penting banget? Tentu, administrasi keuangan itu penting karena biar organisasi atau perusahaan bisa jalan dengan efisien. Dengan rencana keuangan yang jelas, semua kebutuhan bisa terarah. Selain itu, administrasi keuangan bantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak. Misalnya, kita bakal tahu kapan kita harus hemat, kapan boleh berinvestasi, ataupun menabung. Lewat administrasi keuangan, kita dilatih untuk jujur dan teliti, karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa dipertanggungjawabkan. Lewat administrasi keuangan pula, bantu kita buat jaga transparansi semua pihak, mulai dari pimpinan sampai karyawan. Semuanya tahu uangnya lari kemana. Dan terakhir, administrasi keuangan itu jantung dari keberlanjutan organisasi. Tanpa pengelolaan uang yang baik, kegiatan bisa berhenti di tengah jalan. Jadi bisa disimpulkan, administrasi keuangan bukan cuma urusan angka, tapi juga tentang karakter, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bareng nih tentang administrasi keuangan, mulai dari pengertian, fungsi, ruang lingkup, sampai kenapa hal ini penting banget. Kalau kamu bisa memahami ini sejak sekarang, nanti pas kerja atau berorganisasi kamu sudah punya bekal besar untuk jadi orang yang dipercaya. Tapi administrasi keuangan ini bisa diterapkan di diri sendiri juga loh, tidak hanya di organisasi dan perusahaan. Di video berikutnya kita bakal bahas lebih dalam tentang cara bikin anggaran, nyusun laporan, dan contoh nyata administrasi keuangan di sekolah. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman.